Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Syalwana Halsudiono dengan NIM 43030220018. Di sini saya akan mereview salah satu buku dengan penulis dari Bapak Agus Hermawan, SPDI MA, dengan berjudul Retorika Dakwah. Di sini ada 12 bab. Nah, bab pertama yaitu pengertian, fungsi, tujuan, dan urgensi retorika dakwah. Menurut Bapak Agus, retorika dakwah adalah seni berbicara, kemahiran dan kelancaran berbicara, kemampuan memproduksi gagasan, kemampuan mensosialisasikan ide gagasan sehingga mampu mempengaruhi khalayak umum atau audiens. Nah, fungsi dan tujuan retorika dakwah yaitu dikatakan sebagai sebuah seni dikarenakan untuk berdakwah harus dengan cara strategis yang baik dan benar gitu sehingga dakwah terasa indah. Sebagian besar dai yang memiliki kemampuan berretorika atau berbicara yang baik tentu sudah memiliki tujuan membicara sebelum memulai berbicara di depan umum. Adapun beberapa contoh retorika yang baik diantaranya sebagai berikut, yaitu berbicara dalam forum diskusi untuk memecahkan suatu masalah. 2. Berbicara dalam sebuah pidato dalam suasana resmi, memberikan pengetahuan kepada orang lain, berbagi ilmu dengan menggunakan retorika yang baik. Yang ketiga, berbicara dalam hal menjadi tutor bagi mereka yang belum begitu paham terhadap suatu atau mengenai syariah Islam. Nah, bab yang kedua yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang dakwah. Nah, pada ayat Al-Quran tentang dakwah yaitu surat Al-Imran ayat 104. Itu menceritakan tentang mencapai maksud tersebut perlu adanya golongan umat Islam yang bergerak dalam bidang yang selalu membicarakan peringatan bila mana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Ada juga Al-Imran ayat 110 dan ada juga surat An-Nahl 125. Nah, hadis tentang dakwah, kewajiban berdakwah. Dari hadis kita dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin akan kita temui sewaktu kita diharuskan atau paling tidak melakukan yang paling lemah di antara jika kita melihat sesuatu yang buruk atau sesuatu yang merugikan, kita harus bertindak dengan cara bisa dengan tenaga kita. Nah, hukum berdakwah yaitu diwayakan dengan Bukhari. Dengan hadis ini kita dapat mengetahui tentang ajakan memeluk agama Islam dan apa yang menjadi hak-hak Allah di dalamnya. Allah mengajarkan tentang bagaimana agama Islam itu benar-benar baik dan Allah memberikan petunjuk di dalam kitab Allah sendiri. Nah, masih banyak lagi hadis-hadis yang terkait dan ayat-ayat suci yang tentang untuk kita menyampaikan untuk berdakwah. Nah, yang bab ketiga yaitu bentuk syarat dan etika berdakwah. Bentuk-bentuk dakwah di era sekarang ini kan banyak, melewati digital, lewat langsung, lewat kajian-kajian. Nah, dakwah Islam merupakan suatu usaha yang tidak mempengenalkan batas finish. Selama planet bumi ini masih didiami oleh manusia dengan segala corak permasalahannya, maka selama itu pula lah proses dakwah menjadi bahas perbincangan yang wajib ditindaklanjuti karena itu merupakan suatu wahana spiritual bagi kelangsungan keberagamaan umat Islam yang pada diri mereka terdapat satu pedoman syarat dengan nilai dan moral sebagai doktrin yang wajib dilaksanakan. Syarat-syarat berdakwah. Menurut Bapak Agus Hermawan, setiap muslim yang berakal sehat, balik dan berilmu memiliki kewajiban untuk berdakwah. Nah, apakah kita sudah wajib untuk berdakwah? Nah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang pendakwah sebagai sebuah profesi dan jalan hidup menurut Bapak Agus Hermawan adalah sebagai berikut. 1. Akil atau balik. Orang yang sehat jasmani dan rohani serta sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk sudah terkenal hukum syar'i serta berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, memiliki ilmu agama dan akhlak yang baik.
Yang ketiga, yaitu ghirah, panggilan hati, niat, dan tekad yang kuat. Nah, etika berdakwah. Baik dan buruk berhubungan dengan kemanusiaan dan sering berkaitan dengan perasaan dan tujuan seseorang, tidak berlaku untuk umum dan merata. Ada yang mengatakan bahwa etika digerakkan dari luar, dari lingkungan manusia, perundang-undangan, adat dan tekanan-tekanan dari luar, membuat manusia itu bertindak dan berbuat sesuai dengan tekanan-tekanan itu, dan dengan demikian terbentuklah etika heteromon. Nah, lanjut, bab selanjutnya yaitu tentang metode dan strategis berdakwah. Ada yang tahu metode dan strategis apa yang harus kita lakukan saat berdakwah? Di sini saya akan menjelaskannya. Dalam tugas menyampaikan dakwah Islamiyah, seorang dai sebagai subjek dakwah memerlukan seperangkat pengetahuan dan kecakapan dan bidang metode dan strategis dakwah. Nah, 1. Pengertian metode dakwah. Dari sebagai bahasa metode berasal dari kata dua, yaitu meta yang melalui dan hodos jalan atau acara. Metode dakwah adalah cara tertentu yang dilakukan oleh dai kepada mat'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kisah sayang. Nah, kedua, metode dakwah dalam Al-Quran, yaitu ada 1. Bil hikmah, yaitu sering dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 125, yaitu yang pertama bil hikmah, yang kedua mauzah husanah, dan mujadalah. Macam-macam metode dakwah, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode propaganda, metode keteladanan, metode drama, ada metode silaturahmi. Masih banyak lagi, yaitu ada strategis yang terakhir, strategis dakwah Islam. Strategis yang digunakan dalam usaha dakwah barulah memperitakan beberapa asas dakwah, di antaranya asas filosofi, asas kemampuan dan keahlian dai, terus asas sosiologi, asas psikologi, asas efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, yaitu bab selanjutnya yaitu kecemasan dalam komunikasi. Kenapa ya kita saat melakukan dakwah memiliki kecemasan dalam berdakwah, dalam komunikasi, kayak seperti kita gugup, ragu? Kenapa ya? Sini Pak Agus akan dalam buku yang diterbitkan Pak Agus akan dijelaskan, yaitu pengertian kecemasan komunikasi. Menurut Muslim 2013, kecemasan komunikasi yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang berupa perasaan negatif yang dirasakan individu dalam melakukan komunikasi. Nah, sedangkan menurut Horwitz juga mengemukakan bahwa kecemasan berkomunikasi merupakan suatu jenis fobia sosial. Nah, ayo, ada yang berarti kalau kita kecemasan termasuk fobia sosial dong, yang ditandai dengan adanya sesuatu pemikiran bahwa dirinya akan dikritik atau dinilai jelek oleh orang lain. Macam-macam dan karakteristik kecemasan sosial. Kecemasan dalam komunikasi ada permasalahan setiap orang yang baru belajar berbicara di depan umum. Ada beberapa kecemasan menurut ahli di antaranya yaitu 1. Trait CA. Adanya pandangan setiap individu kecenderungan kecemasan komunikasi yang relatif stabil dan panjang waktu ketika seseorang dihadapkan pada berbagai konteks komunikasi. Yang kedua, general konteks CA, kecemasan komunikasi yang muncul ketika individu-individu harus berbicara di depan umum. Yang ketiga, yaitu personal group CA, kecemasan komunikasi yang dialami oleh seseorang ketika ia berkomunikasi dengan tipe-tipe tertentu tanpa memandang waktu atau konteks. Yang keempat, yaitu situational CA, kecemasan komunikasi yang berhubungan dengan situasi ketika seseorang mendapatkan perhatian tidak biasa, unusual, dari orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Menurut Muslimin 2013, ada 7 faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan berkomunikasi, yaitu 1. Tingkat evaluasi. Semakin tinggi individu merasa dirinya sedang dievaluasi, maka kecemasan akan semakin meningkat. Yang kedua, yaitu suatu status bawahan.
yaitu saat individu merasa bahwa orang lain memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada dirinya atau pengetahuan yang lebih luas dari dirinya. Yang ketiga yaitu tingkat konspirasi, yaitu semakin menonjol seseorang individu, maka kecemasan berkomunikasi pun semakin tinggi. Yang keempat, tingkat ketidakpastian. Semakin banyak situasi tak terduga, maka semakin besar tingkat kecemasan. Yang kelima, tingkat ketidaksamaan. Saat individu merasa sedikit persamaan dengan teman berbicara, maka individu tersebut akan merasakan kecemasan berkomunikasi. Yang keenam, keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan individu tersebut akan merasakan kecemasan berkomunikasi. Situasi ini berpengaruh terhadap respon individu pada situasi berikutnya. Yang ketujuh, kurangnya keterampilan dan pengalaman dalam berkomunikasi. Kurangnya kemampuan akan pengalaman akan menyebabkan kecemasan berkomunikasi, sebab terutama jika tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, bab selanjutnya yaitu aspek verbal dan non-verbal dalam komunikasi. Nah, aspek verbal dan non-verbal yaitu pertama, aspek verbal komunikasi. Aspek verbal dalam berkomunikasi adalah persamaan tentang pemilihan kata dan bahasa serta pengucapan seseorang dai kepada matnya. Pengelolaan serta pengucapan ini menjadi penting bagi seorang berbicara karena akan berpengaruh terhadap menarik ke tidaknya pembahasan yang dia akan bawa. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung, yaitu berbicara. Bisa dilakukan secara face to face atau dengan cara media. Contohnya berbicara di depan umum secara seminar, terus saat dosen menyampaikan kepada mahasiswanya seperti kayak mahasiswa lagi presentasi, itu berarti aspek verbal komunikasi karena kita melakukan face to face. Nah, yang kedua, aspek non-verbal komunikasi. Nah, di atas ini mah diketahui bahwa karakteristik komunikasi non-verbal ada komunikasi tanpa kata-kata atau bahasa. Mereka melalui dengan gaya tangan, terus gaya mimik wajah. Nah, itu berarti masuk ke non-verbal. Nah, yang selanjutnya, bab selanjutnya yaitu objek dan materi retorika dakwah. Macam-macam objek sasaran dakwah. Menurut Bapak Agus, itu menjadi 3 kelas, yaitu ada audien high class, ada audien middle class, dan audien under class. Nah, yang kalau audien high class yaitu terdiri para cerdik pandai, ulama, umarah, dan orang yang berpengetahuan tinggi, maka harus dihadapi dengan komunikasi yang baik, elegan, dan materi yang tinggi dan mengaduk hikmah. Kalau audien middle class yaitu terdiri umumnya para umat Islam yang sudah memahami agamanya meski tidak mendalami, sehingga materi yang disampaikan dalam bentuk maudah hasanah dan ucapan yang baik. Nah, yang ketiga, audience middle class, under class, yang terdiri dari lawan bicara yang menolak, tidak tertarik, dan menentang pembicaraan kita, maka harus dihadapi penampilan dalil-dalil bukti sebagai hujar agar lawan berbicara terpojok atau menerima kita. Jadi kita harus punya backingannya itu loh. Nah, beberapa lagi bahwa pembagian mat'u menurut Syekh Muhammad Abdul dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan cendekiawan, golongan awam, golongan yang berbeda dengan kedua golongan di atas. Nah, bab selanjutnya kompetensi berdakwah. Kompetensi berdakwah diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang setelah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotif dan sebaik-baiknya. Macam-macam kompetensi dai, yaitu pertama, pemahaman agama secara cukup, yang kedua, pemahaman hakikat gerakan dakwah, dan yang ketiga, memiliki akhlak al-karimah. Yang keempat, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan umum yang relatif luas. Yang kelima, mencintai audiens dengan tulus. Nah, bab selanjutnya langkah-langkah persiapan berdakwah. Apa aja sih yang kita harus persiapkan saat kita mau berdakwah? Nah, yaitu persiapan berdakwah menurut Bapak Agus Hermawan 2018. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam berdakwah sebagai seorang dai yaitu pencernaan dakwah meliputi penentuan, perumusan sasaran serta tujuan dakwah, penetapan tindakan-tindakan dakwah,
Penentuan metode dakwah, menentukan perjadwalan waktu serta penetapan lokasi atau tempat dakwah, biaya fasilitasnya. Nah, langkah-langkah persiapan yaitu perencanaan dakwah. Nah, yang kedua, bekal yang diperlakukan seseorang dai. Nah, jadi kalau misalnya bekal yang diperlukan seorang dai, kalau kita tidak mempunyai persiapan materi yang untuk kita sampaikan, nanti kita bingung akan harus melakukan berdakwah seperti apa. Nah, yang ketiga, persiapan khusus dai. Seperti merangkai-rangkai kata, persiapan melihat sekeliling lingkungan apa yang harus sesuai dengan dakwah yang kita sampaikan. Nah, yang terakhir, biografi dan kometen tokoh dakwah klasik. Biografi yaitu biografi tentang Nabi Muhammad SAW, dilahirkan dalam cabang keluarga Hashim dari keluarga besar suku Quraisy yang berkuasa pada awal abad ke-7 di Mekah, yaitu pusat perdagangan besar di Arabia. Seperti itu contoh-contoh biografi, yaitu dakwah pada masa Rasulullah. Ada yang tahu pas Nabi Muhammad SAW berdakwah melakukan metode dakwah apa ya? Nah, setelah Muhammad menerima wahyu pertama 16 Agustus 610 Masehi sebagai lama hari pelantikan menjadi Rasul yang sekaligus menjadi kepala negara, maka beliau menjalankan dakwah Islamiyah secara diam-diam sebagai langkah pertama mempersiapkan umat-umat Islam. Dia pertama melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang rendah dulu. Dia berdakwah dengan ikhlas dan tawadu, lama-lama menjadi berkembang dan melakukan dakwah terang-terangan. Selanjutnya masih banyak lagi, ada biografinya Umar, ada Utsman, ada Ali, dan masih lain-lainnya. Karena waktunya tidak cukup, makanya saya bahasnya yang penting-penting saja, yaitu bab biografi dan komitmen tokoh dakwah kontemporer. Pengenaan dakwah kontemporer yaitu dakwah kontemporer adalah dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Dakwah kontemporer sangat cocok dilakukan di lingkungan kota atau masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang menengah ke atas. Nah, kondisi dakwah di Indonesia pada era modern. Nah, dakwah pada era kontemporer ini dihadapkan pada sebagian tantangan dan problematik semakin kompleks. Ada 3 problematik besar yang dihadapkan dakwah pada era kontemporer ini, yaitu pertama, pemahaman masyarakat pada umumnya. Terdapat dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication tablik, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah atau tablik. Di satu sisi, kegiatan ceramah memberikan keuntungan tersendiri seperti adanya kontak dan lain-lainnya. Seperti pendakwa-pendakwa sekarang seperti A'agim, terus ada Anwar Zahid, terus ada banyak lain. Nah, tata cara khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri. Yang pertama itu khatib berdiri pada 2 khutbah ketika ia mampu, dan kedua khutbah dipisah dengan duduk. Yang kedua, khutbah dilakukan kemudian sholat. Yang ketiga, khatib suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci pula dari najis yang tidak dimaafkan, yaitu pada pakaian, badan, dan tempat. Begitu pula dengan khatib harus menutup aurat. Yang keempat, rukun khutbah diucapkan dengan bahasa Arab. Yang kelima, berurutan dalam mengerjakan rukun khutbah, lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan kedua, lalu melakukan sholat. Yang keenam, yang mendengarkan rukun khutbah adalah 40 orang yang membuat jamaah jadi syah. Sekian dari review buku yang saya bawakan. Ini seperti ini bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.